renungan dan doa pagi Kristen, firman Tuhan pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Kami percaya pada kesempatan pagi hari ini, kasih Kristus, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sebelum kita bersama-sama menikmati renungan pagi Kristen saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami datang menghadap tata kudus Tuhan, berdiam rindu dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu. Di dalam pembaringan tidur kami, Tuhan menyertai kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat mengucap syukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama menikmati renungan pagi Kristen, menjadi penguat, menjadi pedoman, menjadi motivasi mendorong kami untuk kami dapat bangkit daripada kelemahan, menambahkan sukacita, kekuatan, damai sejahtera dalam hidup kami. Tambahkan hikmat bagi kami agar kami mengerti maksud, tujuan, makna, kebenaran firman Tuhan, renungan pagi Kristen pada kesempatan pagi hari ini. Kami siap bersama-sama menikmatinya. Biarlah sekiranya Tuhan berbicara lewat renungan pagi Kristen saat hari ini. Terpuji, termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, bersama-sama rindu menikmati renungan pagi Kristen. Tema renungan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah sumber pengharapan yang tidak pernah gagal dalam segala situasi, baik sulit. Pengharapan kepada Tuhan menjadi kekuatan dan semangat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki rencana indah untuk Bapak Ibu, yaitu rencana damai sejahtera, dan tentunya bukan rencana kecelakaan, kata firman Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan hidup, kesukaran yang boleh datang dalam hidup kita, kita dapat bergantung, bersandar pada pengharapan untuk kita dapat melewati hari-hari yang sulit. Bapak Ibu Saudara, pengharapan kepada Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan percaya diri. Kita tidak menjadi orang-orang yang khawatir, orang-orang yang cemas, orang-orang yang gampang terguncang tentang masa depan, tentang hari-hari yang akan kita lewati. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Meski tampak jalan-jalan itu susah, sulit, serasa tidak ada pertolongan dari manapun, serasa tidak ada jalan keluar, semuanya buntu. Tetapi percayalah, teruslah beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Segala apa yang kita pikirkan baik, belum tentu itu menjadi sebuah kebutuhan
yang harus memang benar-benar terjadi dalam hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan ketika kita merasa ditinggalkan oleh semua orang, oleh keluarga kita, oleh sahabat, teman, atau apapun namanya, Ia selalu menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, memberikan kita pengharapan yang baru. Dengan pengharapan ini, kita dapat menjadi lebih kuat, menjadi lebih tabah dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku tahu rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua. Rencananya bukan untuk menyakiti kita, mencelakakan kita, tetapi untuk memberikan kita kehidupan yang penuh harapan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita percaya pada rencana Tuhan, kita dapat mengalami pengharapan yang teguh dan tidak pernah gagal. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat mengalami pengharapan dalam Tuhan? Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang ada dalam benak, dalam pikiran, dalam hati kita. Bagaimana kita dapat mengalami pengharapan dalam Tuhan? Kita dapat mengalami pengharapan dalam Tuhan dengan percaya pada setiap rencana-rencananya yang indah. Kita perlu berdoa dengan iman, menaikkan pujian penyembahan dengan iman, dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya, waktunya. Bukan kehendak kita, Bapak Ibu Saudara, bukan waktu kita. Kita mungkin ingin sesuatu hal yang kita doakan, yang kita harapkan dijawab Tuhan dengan segera, atau mungkin hari ini. Itu keinginan kita, itu rencana kita, harapan kita, tapi bukan rencana, kehendak, atau waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca firman Tuhan juga dapat memberikan kita pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Maka Bapak Ibu Saudara, mungkin di rumah ada Alkitab, tapi tak pernah disentuh, tak pernah dibuka. Bahkan ketika berangkat beribadah dimanapun itu, khususnya di gereja, tak pernah dibuka, dibawa, disentuh. Hanya terletak rapi, atau mungkin berantakan, atau mungkin asal-asal diletakkan di berbagai tempat di rumah. Atau mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki Alkitab sampai saat ini, padahal sudah lama menjadi seorang Kristen. Lalu bagaimana kita dapat membaca firman Tuhan yang dapat memberikan kita pengharapan, kekuatan dalam menghadapi hari-hari sulit? Maka Bapak Ibu Saudara, jika Alkitab ada di rumah, tak pernah disentuh, dibuka, dibaca apalagi, mari mulai belajar hari ini. Renungan Pagi Kristen pada kesempatan hari ini datang mengingatkan kita, menyemangati, mendorong kita untuk boleh membaca firman Tuhan. Yang tidak ada di rumahnya Alkitab, mari beli Alkitab. Karena ketika kita membuka Alkitab di handphone Bapak Ibu Saudara, mungkin aplikasi Alkitab ini dapat diotak-atik oleh hacker, oleh pemilik aplikasi, dan mengganti kalimat-kalimatnya.
Sedangkan ketika kita memiliki Alkitab dalam bentuk print cetakan yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia resmi, tidak akan pernah salah. Maka itulah yang kita baca, kita beli, kita bagikan, kita biasakan kepada anak-anak kita untuk dapat membaca Alkitab bersama-sama, mungkin dalam doa pagi, ketika bangun di pagi hari, atau mungkin sebelum tidur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, atau waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus yang kita sediakan untuk keluarga kita membaca Alkitab bersamaan, menikmati firman Tuhan, memberikan pengharapan dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, menjadi pedoman dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikianlah renungan pagi Kristen hari ini dengan tema pengharapan dalam Tuhan. Biarlah kiranya semua yang dapat kita renungkan siang dan malam dalam hidup kita, kita menjadi seorang pelaku, bukan hanya pendengar. Tetapi ketika kita mendengar, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melakukannya, kita menjadi bermanfaat, membawa dampak di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Kami bersyukur buat segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, lawatan Tuhan terkhususnya ketika kami dapat menikmati renungan pagi Kristen, doa pagi Kristen hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada Allah. Biarlah senantiasa apa yang kami dengar, apa yang kami nikmati, kami santap sebagai santapan rohani kami di pagi hari ini, pengharapan dalam Tuhan. Biarlah pengharapan kami tak pernah putus-putusnya, tapi kami terus berpengharapan kepadamu. Kami terus bergantung, bergaul karib dengan Tuhan dalam segala situasi, kondisi, keadaan, musim hidup kami. Biar kami tetap datang kepadamu. Pengharapan kepadamu menjadi kekuatan, semangat dalam hidup kami, dalam hidup Bapak Ibu Saudara kami yang sedang mendengarkan, menikmati renungan pagi pada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan pagi ini. Kami bersyukur Engkau baik dan teramat baik. Dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami hari ini kepadamu Tuhan. Mari Engkau yang memberkati Bapak Ibu Saudara kami yang sedang mendengar renungan pagi ini. Ketika mereka memulai dengan doa, renungan, pujian, penyembahan di pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau mendengarkan mereka, menambahkan kekuatan bagi mereka, sukacita, hikmat bagi mereka untuk boleh menjalani hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristuslah kami serahkan hidup mereka kepadamu. Ketika mereka memulai aktivitas mereka dalam bisnis, pekerjaan, wirausaha, peternakan, pertanian, atau apapun itu, sedang mencari pekerjaan sekalipun, kami percaya Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan yang menyediakan, mencukupkan segala keperluan, kebutuhan umat-umat-Mu yang mendengar, yang datang kepadamu lewat renungan dan doa pagi Kristen hari ini. Bahkan ada mungkin di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan yang menyembuhkan, yang menjamah tubuh mereka, yang menyentuh, yang memulihkan. Sakit penyakit Tuhan angkat dari tubuh mereka. Tuhan gantikan dengan sukacita. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka pulih. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Ada mungkin di antara anak-anak Tuhan yang sedang mendengar dalam keadaan kelemahan. Ada banyak hal-hal yang tidak mampu mereka pikirkan sendiri. Tidak ada teman bertukar pikiran. Biarlah Tuhan yang menambahkan hikmat, membuka jalan bagi mereka, yang menambahkan kekuatan, menemani mereka
untuk dapat melewati setiap segala situasi, kondisi yang sulit yang membuat mereka menjadi lemah. Bertambahlah sukacita mereka, bertambahlah kekuatan mereka. Kami percaya bersama dengan Tuhan, anak-anak-Mu semuanya mampu berjalan, mampu melewati segalanya. Asal bersama dengan Tuhan. Peganglah erat tangan Bapak Ibu Saudara kami yang sedang mendengar renungan ini. Berjalanlah bersama dengan kami hari ini. Segala aktivitas kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kerinduan, pengharapan kami, Tuhanlah yang menjawab menurut kehendak-Mu, menurut waktu Tuhan yang terbaik. Kami percaya Tuhan telah sediakan seperti firman-Mu, seperti janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap berjalan bersama dengan Tuhan hari ini, memulai segala aktivitas kami hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menikmati renungan bagi Kristen dan berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Terpuji, termulia nama Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.